Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan senantiasa menyertai kita. Kita selalu merindukan juga supaya kehidupan kita senantiasa sehat, semangat, sukacita, sejahtera, sabar, dan setia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa sumber hikmat, apabila kami hendak merenungkan sapaan-Mu, kiranya Tuhan menolong kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan dari Kitab Amsal bab 2. Amsal bab 2. Nanti silahkan dibaca. Kita akan merenungkannya dalam tema kejarlah hikmat. Jemaat dalam Tuhan, hikmat, apakah ini yang kita dambakan? Sekali lagi, hikmat, apakah ini yang kita dambakan? Jika kita ditanya apa yang diinginkan oleh setiap kita, tentu jawabannya masing-masing. Secara umum, orang dunia mengatakan, saya minta kebahagiaan, saya minta kekayaan, minta pekerjaan yang baik, minta jabatan, minta kuasa, dan masih banyak hal. Kekasih Tuhan, hikmat adalah pemberian Allah yang harus diterima dengan sikap hati yang peka dan sikap hati yang terbuka terhadap kebenaran Allah. Namun di sisi lain, hikmat harus dicari dengan sungguh-sungguh. Kemudian bukan hanya dicari, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkan, dilakukan. Itu sebabnya dalam teks ini, dalam Amsal 2, sang bapa menasihatkan anaknya untuk mengejar hikmat. Ada firman nasihat sang bapa menasihatkan anaknya untuk mengejar hikmat. Hikmat itu yang akan menyelamatkan sang anak dari berbagai masalah dalam hidupnya. Sekali lagi, hikmat ini yang akan menyelamatkan sang anak dari berbagai masalah, pergumulan, ujian hidup di dalam hidupnya. Kekasih Tuhan, kepemilikan hikmat harus diawali dengan sikap takut akan Tuhan. Ada firman mengatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Yang bagian awal tadi, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Karena relasi kita dengan Allah, itulah yang mendasari hidup yang berhikmat. Relasi kita yang intim dengan Allah, itu yang mendasari orang mempunyai hikmat. Pengenalan yang benar akan Allah akan mempengaruhi sikap kita dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam berhubungan dengan sesama, dengan banyak orang. Akan menjalani kehidupan ini didasari roh kasih yang kita terima dari Allah dalam segala perkara. Pengenalan akan Allah yang benar, pengenalan yang benar akan Allah akan mendorong kita untuk menjalani jalan hidup ini kita jalani dengan baik, dengan bersyukur,
dengan sopan, dengan tertib, kaitannya dengan sesama, menghargai martabat sesama. Termasuk mendorong kita untuk tadi pengenalan yang benar akan Allah, termasuk mendorong kita untuk melakukan kejujuran, melakukan kebenaran, melakukan keadilan. Bila hikmat telah meresap dalam hati kita, sekali lagi, bila hikmat telah meresap dalam hati kita, kita akan terjaga dari jalan hidup yang jahat, kita akan terjaga dari jalan hidup yang fasik, termasuk kehidupan yang menyimpang dari jalan Tuhan, sebagaimana hidup lama kita. Kekasih Tuhan, hikmat tidak dapat diperoleh di luar Tuhan. Kitab suci menyatakan bahwa sumber segala hikmat adalah Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kekasih Tuhan, ini adalah sesuatu yang penting tentang memperoleh hikmat, terutama bagi anak-anak muda. Selagi masih muda, selagi masih kuat, kejarlah hikmat yang didapat dari Yesus Kristus. Karena hikmat itu sangat penting. Hikmat itu sangat penting. Memiliki hikmat adalah lebih daripada mutiara. Memiliki hikmat adalah lebih daripada mutiara. Kita tahu juga dalam firman-Nya, misalnya dalam 1 Timotius 3 ayat 15-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Lah ini, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita bersama-sama saling belajar, karena firman Tuhan ini bagi kita semua. Mari terutama kita rindu merenungkan firman Tuhan setiap saat, merenungkan firman Tuhan setiap hari, karena itu adalah bagian penting kunci memperoleh hikmat. Kiranya Bapak, Ibu, dan saya beroleh hikmat dan kebijaksanaan, dan kita boleh menikmati kebaikan Bapa yang sudah ditetapkan disediakan bagi kita dalam hidup ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa sumber hikmat, kami bersyukur untuk sapaan Allah pagi hari ini. Tuhan memberikan hikmat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami juga beroleh hikmat yang dari Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam menjalani hidup ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk menghidupi, melakukan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ajari kami senantiasa melibatkan dan mengandalkan kuasa Allah,
Allah Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang saat ini bersama kami, menyatakan diri dengan cara dan kuasa-Nya. Bimbing dan pimpinlah kami, ya Tuhan, sebab kami tidak bisa hidup sendiri atau memperoleh hikmat secara sendiri, karena hanya dalam pertolongan Tuhan saja ada hikmat. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari di dalam Tuhan, mari bersama-sama hari ini kita menghidupi hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kita dan memberkati kita semua. Dan kiranya hidup kita juga senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Puji Gusti, haleluya. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja.